kasih sekali lagi boleh hadir dalam undangan konvers pada sore ini. Nah, seperti teman-teman ketahui, di bulan Mei ini kita akan merayakan 75 tahun hari ulang tahun PGI. Tema yang diambil adalah kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Kenapa tema ini diambil? Karena sejatinya gerakan atau arak-arakan oikumene yang mewujud dalam PGI itu tujuan utamanya adalah keesaan atau kesatuan tubuh Kristus atau gereja. Di momen 75 tahun ini kita ingin merefleksikan bagaimana perjalanan oikumene ini mestinya semakin membuat gereja-gereja itu semakin erat dalam kesatuan arak-arakan oikumene. Tetapi bukan cuma itu, kita bukan hanya dipanggil Kristus untuk menjadi tubuh Kristus yang erat, yang satu, tetapi juga di tengah-tengah bangsa Indonesia bisa menjadi gereja yang tangguh menghadapi, kalau dalam sidang raya lalu disepakati ada krisis-krisis yang kita hadapi sebagai gereja dan bagian warga negara Indonesia. Nah, di tengah-tengah berbagai macam atau polikrisis ini, kita ingin momentum 75 tahun ini membuat kita tangguh menghadapinya, tapi juga relevan. Soal ketangguhan adalah soal bagaimana kita bisa kuat menghadapi berbagai krisis, tapi soal relevansi adalah soal bagaimana gereja-gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, kita tahu gereja itu ada bukan hanya buat dirinya, tetapi supaya dia relevan menjawab tantangan, tapi juga kebutuhan dan pergumulan bangsa Indonesia. Nah, dengan kerangka berpikir seperti itulah kemudian HUT 75 tahun ini memakai tema kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Melaluinya kita ingin merevitalisasi panggilan keesaan, tapi juga memantapkan panggilan agar kita menjadi berkat di Indonesia bagi sebanyak mungkin orang. Kira-kira demikian, teman-teman. Terima kasih Pendeta Darwin. Selanjutnya Ibu Pendeta Erilena untuk sedikit flashback tentang 75 tahun PGI. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. 75 tahun perjalanan PGI yang semula bernama DGI, Dewan Gereja di Indonesia. Waktu mulai tahun 1950 diproklamirkan tanggal 25 Mei dalam satu persidangan gerejawi di Jakarta ini, namanya Dewan Gereja di Indonesia. Nah, sebenarnya Dewan Gereja di Indonesia ini cikal bakalnya sudah ada di wilayah-wilayah. Misalnya di Sulawesi tahun 47 sudah ada upaya gereja-gereja di sana untuk mewujudkan kesatuannya, ya, terutama dalam bukan hanya untuk ibadah gereja, bukan hanya untuk kepentingan gereja, tetapi justru kesaksiannya di tengah-tengah bangsa. Dan itu meningkat, terutama juga semangat kesatuan bangsa. Ya. Tahun 49 ya, Indonesia diakui secara global sebagai satu negara. Ya, kita satu negara yang merdeka, katakan gitu, oleh global, masyarakat global. Tetapi kita mengalami kemerdekaan kita tahun 45. Ya, sebagai bangsa kita memproklamirkan itu, dan semangat proklamasi 45 itu sangat menjiwai kehidupan gereja-gereja di saat itu. Bagaimana menyatakan kesatuannya sebagai tubuh Kristus ya di Indonesia dalam kesaksiannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagaimana berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berkeadaban. Bagaimana semua bangsa Indonesia dapat mengalami damai sejahtera. Dan semangat ini terus menjiwai perjalanan PGI, perjalanan DGI yang berubah nama menjadi PGI pada tahun 1984 dalam sidang rayanya di Ambon. Dan sejak itu, atau sejak tahun 80 katakanlah, sidang raya di Tomohon yang mulai dipikirkan apa yang mempersatukan kita, ya, lalu lahirlah 5 dokumen keesaan gereja. Ya, apa tugas gereja di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berubah cepat? Apa panggilan gereja di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia? Ya, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia itu dapat dicapai bersama-sama dengan semua anak bangsa. Ya.
tema sidang raya kemarin ini dan beberapa sidang raya selalu menekankan ya, bersama-sama dengan semua anak bangsa menegakkan kehidupan yang demokratis dan berkeadaban di tanah air ini. Kira-kira itu, jadi selalu ini benang merahnya. Karena Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia meyakini bahwa di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, gereja-gereja mempunyai panggilan bukan hanya hidup untuk dirinya, tetapi justru menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan latar belakang yang majemuk, masyarakat yang majemuk. Saya kira itu ya. Ya. Oh ya, ya jadi dengan semangat itulah kemudian panitia telah merancang dan mempersiapkan rangkaian acara syukur ulang tahun atau peringatan 75 tahun PGI Indonesia. Selanjutnya silakan Pak Michael untuk sedikit menjelaskan bagaimana kemudian ide besar ini diejawantahkan dalam rangkaian syukur 75 tahun PGI. Selamat sore teman-teman media. Kami atas nama panitia yang diketuai oleh Bapak Wali Dondo Kambe yang minta izin dan mohon maaf berhalangan hadir pada saat ini, dan kami sebagai wakil ketua, di mana wakil ketuanya itu ada empat orang, dan nanti juga akan ada penjelasan detail dari Sekum Panitia bagaimana kita melaksanakan atau menyelenggarakan ulang tahun berlian ya, karena 75 tahun ya PGI. Karena waktu itu, waktu kita berusia 70 tahun pas COVID, sehingga ya kita tunda akhirnya tahun 75. Dan memang bagi panitia ini suatu tantangan yang besar. Bayangkan kita start dari Januari, 5 bulan ini, tanggal 25 Mei yang sudah harus kita laksanakan ibadahnya. Tapi nanti puncak acaranya itu tanggal 30 Mei ya di AIS BSD. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekum. Kita anggotanya total panitia itu 75 kira-kira ya, karena sesuai dengan usia kita juga 75, jadi ya 75. Dan memang Dewan Pengarah itu termasuk Ibu Pendeta Eri, di sana juga ada pendeta-pendeta, mantan-mantan ketua umum PGI dan beberapa tokoh Kristen juga dilibatkan di dalam Dewan Pengarah ya, seperti Ibu Gultom ya, Ibu Miranda Gultom, Bapak Tony Wenas, di situ juga banyak kita libatkan. Nah jadi penyelenggaraan ini kita tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi kita melibatkan PGI wilayah, baik wilayah yang di Sumatera Utara sampai di wilayah Papua. Dan memang itu berat sekali bagi kami sebagai panitia. Bayangkan, waduh, 5 bulan itu kita kerja ini, dan ini sekarang udah bulan Maret. Nah, nanti detailnya kita harap dijelaskan oleh Pak Sekum. Harapan kita penyelenggaraan ini tadi harus sesuai dengan tema kita, terselenggara dengan semangat ugahan dan juga menghadirkan sukacita, melibatkan semuanya. Jadi semua gereja-gereja di pelosok yang kecil-kecil juga harus merasakan sukacita ini. Tapi catatan tadi, keugaharian itu kita tetap pegang. Nah, silakan Pak Sekum, Pak Pendeta Audi Wisan sebagai Sekum Panitia yang nanti akan menjelaskan detail acaranya. Silakan Pak Pendeta Audi Wisan. Baik, terima kasih Pak Jolim. Beliau ini ketua panitia, sekarang beliau komisaris utama PPK Gunung Mulia. Jadi tidak asing juga gerakan gereja di Indonesia. Saya Pendeta Audi Wisan juga sekaligus Sekjen DPP PGI dan juga ada di dalam angkatan gerakan besar. Bu Eri tadi menjelaskan rangkaian kilasan sejarah PGI sangat simpel, sederhana. Kalau ada tokoh yang bisa menjelaskannya dan masih hidup, dan sekaligus dia menghidupi gerakan ini, gerakan biasa, Ibu Eri ini. Saya masuk PGI, beliau sudah di CCA
Sampai sekarang beliau masih ketua lembaga Alkitab, beberapa puluh tahunnya Bu Eri. Jadi kalau ada tokoh gerakan GSAN yang menghidupi gerakan GSAN, beliau salah satu orangnya dan masih bersama. Saudara, saya sebetulnya sebenarnya sebagai terlalu tegang, namanya wajah kalian ini tegang semua. Ya, kami diberi tugas untuk satu, mendesain, merencanakan, menggalang dana dan melaksanakan, menyelenggarakan dengan ownernya adalah PGI. Kalau saya menyebut PGI jangan dipahami MPH PGI saja, tapi PGI dalam pengertian utuh ya, mulai dari kita sebenarnya semua sebagian besar juga PGI sampai PGIW, Sinode Gereja Anggota, dan kita yang menjadi bagian dari gerakan GSAN itu. Nah, tahun 70 tadi Bung Michael menyebut tidak dilaksanakan karena COVID. 75, iya ada uga hari, tapi kita ingin juga merayakannya bersama dengan komponen yang jauh lebih masif, dengan tetap berupaya. Kalau saya jelaskan bagaimana kita mengupayakan ini, mungkin sekilas saja. Awalnya kita memegang anggaran itu besar banget. Kita tetapkan nyaris 20 miliar loh. Tapi dengan pendekatan Ugari kita tekan, ya kita stop aja di 7,5 karena 75 tahun. Tapi kita belum menghitung kontribusi kawan-kawan di daerah, sehingga sebenarnya juga tidak sebesar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih ICA karena tidak ada lagi tempat yang bisa menampung kurang lebih 8.000 sampai 10.000 di tanggal 30 sampai 31. Dan kita tidak mau lewat tanggal 31 karena bulan Ekumen bulan Mei. Jadi kita tetap di bulan Mei dan kita dapatlah ICA BSDCG dengan sebetulnya kapasitasnya 14.000 ya Bapak Ibu, tapi kita buat menjadi 10.000 saja karena kalau 14.000 implikasi pendanaannya naik gila-gilaan lagi. Nah, dari sana Bapak Ibu kemudian dengan arahan PGI, baik MPH PGI, Pak Ketum, Sekum, Bulenta dan juga Bu Eri yang aktif dengan kepanitiaan, kita kemudian merancang rangkaian acara yang tidak hanya ditempatkan di Jakarta. Pak Michael sudah menyebut, kita juga melibatkan PGIW dan gereja anggota PGI di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian di Sulawesi Utara, Maluku ini ada nilai historis bagi PGI karena di sana peralihan dari DGI ke PGI dan 5 dokumen keesaan gereja ditetapkan di sana, sekarang menjadi DKG. Dan kemudian Papua juga menjadi strategis bagi kita tanpa perlu saya menyebutkan lebih detail. Kita semua sudah bisa memaknai dan memahami argumentasinya. Nah, khusus untuk yang kita kelola dari sini, kemudian kita diskusikan dengan kawan-kawan di daerah, rangkaian acaranya adalah yang pertama paduan suara Mars PGI. Ada perdebatan soal dilombakan atau enggak. Kita sebut aja pesta paduan suara dengan menyanyikan Mars PGI yang sudah ditetapkan tapi belum tersosialisasi secara pasti. Kita menggunakan momen ini untuk mensosialisasikannya. Yang kedua, kita akan memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi perjalanan gerakan GSAN di Indonesia sejak tahun 1950. Saya agak terharu dengan penjelasan Bu Eri yang menghidupi gerakan Ekumen waktu itu Pak Mamat ya Bu Eri. Saya jadi ingat di GMKI staf kami dua-duanya Muslim dan tidak pernah menjadi Kristen 30 tahun bersama dengan GMKI. Begitu juga dan sampai sekarang PGI masih punya beberapa stafnya beragama Muslim. Ini komitmen kita dari awal karena gerakan GSAN sejak awal kita kaitkan secara sangat erat dengan kebangsaan. Tidak kita lepaskan dari kebangsaan. Kemudian bakti sosial ini kita arahkan menjadi 3 segmen utama, yaitu sebagai jawaban atas krisis ekologi akan ada penanaman pohon beberapa tempat. Kemudian kita akan, tadi Ketua Umum PGI sudah menjelaskan, ada lahan 40 hektar yang sudah ditempati oleh saudara Muslim kita akan serahkan ke mereka untuk diolah akhirnya.
meninggalkan 3 hektar ya Pak Seku, Kurang lebih, Pak. kurang lebih 3 hektar untuk PGIW Di Lampung. Lampung. Ya. Kemudian ada krisis pendidikan. Kita juga berusaha untuk memobilisasi saudara kita gereja-gereja untuk berkomitmen di segmen pendidikan dengan beasiswa. Dan yang ketiga, untuk menjawab tantangan krisis keluarga, kita juga akan baksos untuk segmen ini, untuk segmen kesehatan ibu anak, gizi, meskipun agak beda dengan EPG ya Bapak Ibu ya. Tentu pendekatan kita beda karena lembaganya juga beda, kapasitasnya juga beda. Jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita dan kapasitas kita. Setelah itu juga ada seminar teologi, terutama untuk sosialisasi dokumen keresahan gereja yang beberapa revisi dilakukan di Sidang Raya Toraja baru-baru ini. Kemudian ada siaran ekumenis, mengunjungi dan kemudian menarasikan ketokohan dan kontribusi orang yang kita siarahi, dia sudah meninggal berarti ya, dalam konteks gerakan ekumenik di Indonesia. Yang terakhir adalah ibadah HUT PGI. Ibadah HUT PGI di sana kita akan mendengarkan khotbah teologis dari Ketua MPH PGI di tanggal 25, tapi kita masih belum menetapkan tempatnya apakah di Ambon atau di Jayapura. Dalam waktu dekat kita akan umumkan di mana. Dan kemudian perayaannya atau grand celebration-nya kita buat di ICU pada tanggal 30 Mei 2025 yang saya jelaskan di bagian awal. Nah, inilah rangkaian acara perayaannya, Bapak Ibu, teman-teman pers. Dan kita tentu berharap dukungan dan bantuan teman-teman untuk sosialisasi rangkaian acara ini, yang tentu bukan cuma mensosialisasikan rangkaian acara, tetapi penting dan substansinya adalah apa yang menjiwai pelaksanaan ini dengan tema yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekun tadi, Pak Pendeta Darwin, dan rangkaian kilasan sejarah PGI, sejarah gerakan ekumenik di Indonesia yang dijelaskan lintasannya oleh Pendeta. Demikian teman-teman.